Pagi Kasya, Macan Seram pagi, Ajeng pagi, Morning Alin, Nasma pagi, Prima pagi, Dian, kandungan krim yang bagus untuk flek di wajah. Pertama harus nggak ada iritasi dulu, kalau nggak ada iritasi baru pakai retinol. Febriani bahas apa aja boleh. Vitamin 5 HTP pengaruh seberapa besar? Apa saya nggak tahu ya 5 HTP. Hidroksi triptofan. Oh, help serotonin level. Serotonin boleh aja, sebenarnya badan sudah bentuk serotonin ya. Samarinda, Ponorogo, Lia, ya, Mega, Lestari. Olahraga outdoor aman buat kulit nggak hitam sore jam berapa ya. Harus pakai sunscreen kalau masih ada mataharinya. Prima, kalau rutin minum suplemen mengandung glukosamin aman buat ginjal. Apapun suplemen akan dibuang di tubuh. Apapun yang berlebihan akan dibuang di tubuh. Nah, jadi bukan masalah ginjal ngerusak ginjal, tapi ginjalnya rusak makanya jadi masalah. Jadi yang berlebihan akan dibuang, bukan nggak kebalik gitu. Jadi rusak ginjalnya makanya fungsi membuangnya bermasalah, fungsi menyaringnya bermasalah. Jadi bukan karena kebanyakan makan garam hipertensi, tapi karena hipertensi disarankan mengurangi garam. Jadi kebalik. Jadi masalahnya bukan makanannya tapi dari ginjalnya. Jadi yang kita mesti pikirkan kenapa ginjalnya rusak. Ibu saya minum metformin merah, penggantinya apa ya merah. Aduh, saya nggak ngasih obat. Ibu Luna Vania saya nggak ngasih obat, termasuk obat diabetes karena saya nggak berpraktek di situ. Jadi saya nggak tahu pengganti obat metformin. Indah, bisakah tai lalat dihilangkan dan proses meninggalkan bekas luka? Bisa meninggalkan bekas luka. Olahraga outdoor aman buat kulit, olahraga gak hitam jam berapa yang nggak ada mataharinya. Pak Pipik, selamat pagi. Jadi harus pakai sunscreen terus 1 jam sekali, apalagi berkeringat harus cari yang water resistant sunscreen. Bibir kering terus pecah-pecah berpengaruh obat hipertensi yang saya minum bisa prolog kandestan juga polinol enggak karena radang badannya. Pagi dokter, aku OTW gym sekarang is first day. Ya good luck ya, good semangat. Rekomendasi pencuci wajah dok untuk kulit normal. Simple, ada saya buat di itu yang lembut-lembut lah pokoknya. Kulit iritasi, kulit kering, kulit normal, kulit berminyak aja kalau saya sarankan kalau cuci wajah yang lembut aja. Ada di link di bio saya buat rekomendasi, ada dari Simple, dari Dirmi juga bagus. Nuraini surah sarapan. Sarapan terus saya setiap hari sarapan walaupun nggak makan. Waktu kita olahraga, kita misalnya tadi jam 6 ya. Waktu olahraga kita mecah lemak, lemak dirubah jadi tenaga, glycerol jadi gula, tenaga yang fatty acid lemak tadi dirubah jadi keton, makanan buat otak. Jadi walaupun kita nggak makan dari sini, tapi kita tetap sarapan. Mukanya kenapa? Mukanya begini-begini aja udah tua. Peptide itu dari protein. Bagian kecil dari protein. Terus nanti kalau bagian besar disebut kolagen. Kalau pasien habis angkat rahim nantinya ada efek produksi hormon apa ya? Pasien habis angkat rahim nggak, hormonnya nggak di rahim ya setahu saya. Coba cek ke dokter Ogin ya, saya nggak ngerti. Helmi, belakangan kepala saya lumayan pening sebelah kiri, kadang sebelah kanan sampai terasa bagian pundak. Itu gejala apa ya? Tensi? Coba cek Mas Helmi, coba cek tensinya. BMI aku normal, otot under, fatnya tinggi. Pertanyaan gimana dok? Pola makannya rendah karbohidrat, bahkan protein hewani aja. Kalau kita makan nasi baru sesuap, apa bisa langsung menaikkan insulin? Bisa langsung menaikkan insulin. Pasti menaikkan insulin, tapi seberapa banyak naiknya nggak tahu. Kita makan tanpa karbo aja naik insulinnya, tanpa karbo. Cuma lonjakan insulin paling tinggi di karbo. Jadi kalau misalnya saya makan karbo cuma 1 sendok gitu, lonjakan insulinnya ya mungkin nggak tinggi, karena cuma 1 sendok.
Tapi dibandingkan karbohidrat, protein, lemak yang paling melonjak ya karbohidrat, tinggal jumlahnya aja. Jadi kalau mau makan karbo nggak apa-apa, cuma tinggal jumlahnya aja. Intan pagi, Tanti, dok solusi bagi penderita hipertensi konsumsi obat tiap hari rutin tapi jadinya lemah sawat ejakulasi gimana dok? Bukan karena obat Tanti, tapi karena hipertensinya. Padahal udah latihan olahraga. Jadi olahraga itu tidak menurunkan tensi. Olahraga itu nggak bikin sehat. Olahraga itu bikin tujuan olahraga yaitu untuk melatih, untuk mengadaptasi stres. Tapi kalau hipertensi kita stresnya udah tinggi. Jadi kalau kita olahraga makin naik tensinya. Jadi perbaiki penyebabnya. Kan ada orang yang makan banyak, yang penting olahraga. Terserah makan apa aja, yang penting olahraga. Bisa juga. Tapi kalau hipertensi bisa jadi dari makanan, bisa juga bukan karena makanan. Karena over inflamasi, over stres badannya. Dan olahraga itu menambah stres. Sony, apakah benar terlalu banyak makan buah atau fruktasa bisa fatty liver? Tergantung dipakai apa enggak. Kalau nggak dimakan buah nih, pagi makan apel misalnya kan gitu, 2, siang makan pisang, sore makan pepaya, tapi nggak ada makanan yang lain. Ya, ya udah selesai gitu. Jadi kepake jadi tenaga, nggak jadi fatty liver. Saya nggak pernah tidur malam tensi 80 menahun, makanya ya biar naik tensi. Gimana? Dok, saya nggak pernah tidur malam tensi 80 menahun. Kok tensi 80 ya? Nggak ngerti saya tensi 80. Orlistat aman nggak? Itu obat kan, Mas? Oh, kalau obat tanya ke dokter aja. Tanya ke dokter yang ngasih Orlistat. Di sini saya nggak ngasih obat buat sehat ya. Jadi kita belajar sama-sama. Kalau memang penting obat silahkan aja. Tapi gimana caranya kita bebas dari obat. Terima kasih ilmunya, saya jalani intermittent fasting, berat badan turun banyak, badan rasanya segar. Alhamdulillah, Subjongnam, alhamdulillah. Tensi saya 80 terus gimana ya biar normal. Tensi 80 nggak ngerti saya tensi 80. Tensi biasa 100 per 80, tensi biasa misalnya 90 per 70. Tensi 80 itu gimana ya? Mesti cek tensi yang lain mungkin. Atau emang masih bisa jalan kan Mbak Santi? Atau udah tiduran begitu, nggak bisa jalan lagi atau gimana? Flek hitam di wajah pakai serum apa ya? Pertama, basic skincare-nya harus tepat dulu. Jadi kalau basic skincare-nya udah tepat, baru pakai retinol. Pagi dok, kenapa kalau awal KF badan pada gatal ya? Mohon solusinya. Iya, inflamasi radang, gatal badannya. Nggak apa-apa, sementara aja. Coba lihat tidurnya gimana, coba pakai mineral, garam. Bibirnya kering nggak? Coba cek. Kalau ada kulit berlebih karena goresan, biar kempes pakai apa? Kulit berlebih karena goresan. Oh, gimana maksudnya ya kempes? Taufik, tensi 240 di umur 25 tahun. Ya tinggi dong, Mas. Tinggi banget. Cece, dokter kalau saya pagi sarapan susu protein buah biar lebih kejang lebih lama, kenapa? Nggak apa-apa ya dokter. Lihat yang penting keseimbangan ya Cece, 1 hari 24 jam. Kita ngapain aja 24 jam, kan nggak cuma sarapan doang. Ada makan siang, ada cemilan, ada istirahat. Yang penting keseimbangan. Misalnya makan susu protein terus buah. Oh buah bahaya kata dokter Henry. Tapi saya nggak makan siang, saya nggak makan malam kok. Iya kepake juga mau badan. Bagaimana cara ngobatin jerawat kecil-kecil di jidat pada remaja usia 13 tahun? Gula, saya yakin gula. Kalau 13 tahun kan nggak overthinking. Bukan kebanyakan pakai skincare juga atau pakai make up. Saya yakin seperti itu. Jadi itu jerawatnya dari dalam. Kalau kita ngadali dari luar aja lama-lama kulitnya nanti menipis dan gampang iritasi, kasihan. Saya baru upper body workout 20 menit setelah olahraga jantung berdebar kencang, panik, terasa sakit jantung. Belum tentu, Mbak Rami, belum tentu. Jadi mungkin belum adaptasi aja. Najma, untuk usia 35 mau IF sebaiknya dalam makannya adaptasi aja, misalnya mulai 12-12. Saya ada bikinkan video IF, link di bio ya. Pelan-pelan aja. Nggak harus langsung saya mau sekali-sekali makan. Nggak apa-apa kalau udah biasa. Iratu Gi,
sedang konsumsi obat tamofen, obat kanker, tidak boleh minuman kunyit atau serbuk kunyit dalam kapsul. Boleh. Kanker itu berkembang dari gula. Gula dapat dari makanan karbohidrat, ya kan? Selain itu gula dapat dari stres, hormon stres. Jadi yang di apa hindari pertama stresnya. Jadi tidurnya harus cukup minimal 8 jam. Terus yang kedua karbohidrat, cuma itu aja. Yang lain-lain kalau bumbu-bumbu itu nggak apa-apa. Saya pakai serum merek Haruka, flek-flek memudar, aman gak sih? Kalau enak terusin aja. Dokter, kayak saya tangan putih, muka hitam. Iya, iya nggak apa-apa, mah biasa kan. Tangan putih, muka hitam. Dulu saya sering naik motor. Hilangin flek hitam di wajah pakai serum apa, Erwin. Basic skincare-nya tepat dulu baru pakai retinol. Udah jarang konsumsi gula dan karbo, tapi masih suka jerawatan. Tidur sudah lumayan 7 jam kira-kira karena apa ya? Tidurnya lebih banyak. Mungkin pempek bangka. Tidurnya harus lebih banyak 8 jam. Usia berapa ya? Jadi kadang-kadang kita tidur itu nggak cuma kuantitas tapi kualitas. Ada orang yang tidurnya 8 jam tapi suka kebangun. Ada orang yang tidurnya 7 jam nggak ada kebangun-bangun gitu. Beda juga. Terus pada saat bangun tidur ngapain aja gitu. Nah, dari dalam. Kalau dari luar ya, kalau dari luar mungkin terlalu banyak serum-serum yang bikin iritasi malah jadi jerawat. Tapi kalau basic skincare-nya udah tepat, jadi udah enak, kulitnya pasti sehat. Ya, 7 jam, kalau bisa 8 jam. Usahakan 8 jam. Retinol ada merek khusus? Nggak ada. Di bawah 1% cari aja. Ada di link bio saya ada tulis di situ, ada White Lab, ada Scientific saya belum pernah coba. Ada something yang di pasaran bebas ya. Tapi kalau di klinik mereka ada tretinoin. Tapi harus resep dokter. Usia 33. Iya, coba tidurnya tambahin, Mas atau Mbak. Tambahin tidurnya. Skincare-nya apa yang dipakai? Yang penting skincare-nya nggak bikin iritasi aja. Tambahin lagi tidurnya. Memang kebangun-bangun sih tidurnya. Makanya ada orang bilang, dok yang penting kan tidur walaupun 5 jam tapi berkualitas. Benar-benar nggak kebangun. Enggak. Yang penting itu keseimbangan di tubuh. Cuma kadang-kadang susah ngecek keseimbangan. Misalnya kalau kita kurang tidur, stresnya tinggi, terus badan kita rasanya nggak enak, tadi pegel-pegel, kram-kram badannya. Tapi kadang-kadang juga udah adaptasi, udah biasa aja. Kadang-kadang taunya waktu cek laboratorium, LED, HSCRP, radangnya tinggi, ditanya ya biasa tidur 5 jam. Jadi udah adaptasi, tapi badannya radang. Perasaannya biasa aja. Jadi sekali-sekali cek lab nggak apa-apa. Tidur saya 7 jam, makan saya bagus, labnya bagus, sesuai kan. Saya operasi kista ovarium kiri kanan waktu 2013-2021. Setelah operasi, haid saya lancar 1 minggu. Setelahnya tidak, hampir harus ke dokter obgyn ya. Dokter obgyn. Jadi kesehatan kita itu dari dalam. Dan kita bisa konfirmasi dengan laboratorium, konfirmasi dengan pemeriksaan ini ya. Coba cek ke dokter obgyn ya, saya nggak gitu ngerti seperti harusnya gimana. Bagaimana tanggapan dokter yang terkena vitiligo setelah konsumsi suplemen anti-aging? Suplemen anti-aging apa ya? Vitiligo itu juga reaksi radang di badan. Ahmad, kalau mau sedot lemak sama dokter bisa nggak? Dokter bedah plastik itu mereka punya sertifikat untuk sedot lemak ya. Dokter bilangnya mau cek lab gitu, Rapil. Ke dokter bilangnya mau cek lab. Yang mana ini sekarang Rapil? Lupa saya. Tantri, saya puasa dari jam 6 sore sampai jam 10 pagi, dah 2 mingguan usia 38, bisa nggak nurin berat badan, nggak makan program? Nggak apa-apa, ikhtiar aja, udah 2 mingguan ya Tantri, Tantin. Kalau udah 2 mingguan, udah enak rasanya, kurangi lagi dari mulai breakfastnya jam 12 siang. Mulai buka puasanya, kurangi.
Dokter gigi Helmi, alhamdulillah tensi aman, biasanya nyeri kepala dan setelah kerja, pasien sampai malam sepertinya harus cari posisi ternyaman. Karena posisi ya dokter gigi ya bisa aja sih. Ergonomis atau enggak ya dokter ya. Atau karena memang tidurnya. Karena kita dokter ini bekerja sampai malam, bangunnya pagi. Kalau kita kerja sampai malam terpaksa bangunnya agak siang. Orang tua ambeien 2 minggu lebih nggak sembuh-sembuh, apa penyebabnya? Harus cek ke dokter dong. Ambeien saya nggak tahu dengan itu doang gitu. Apa yang dicek gitu? Tensinya, laboratoriumnya, obesitas atau enggak, mesti cek. Kalau cek lab ke RS, hasilnya tentang apa aja dok? Dapatnya banyak ya, maaf soalnya kita hasil cek lab. Tentang apa ya? Saya lupa. Tadi saya nggak scroll ke atas Mas Rapli. Cek lab apa? Cek lab, mau cek lab apa? Kalau radang ya tadi. Kalau radang LED, laju endap darah sama HSCRP. Uang cingling pagi. Tidur cukup berapa jam untuk diet? 7 jam minimal. Tapi kan masing-masing orang beda. Kalau COVID terus kita tensinya tinggi, nadinya tinggi, ada problem di ginjal, bisa 9 jam. Jadi masing-masing orang itu beda-beda. Tergantung stresnya di luar tidur itu gimana, ngapain aja. Apalagi kalau rajin olahraga, tidurnya harus lebih cukup lagi. Jadi kan kita nggak cuma tidur sama makan. Waktu kita bangun kita ngapain? Sekali makan protein 30 gram per mil cukupkah untuk kesehatan tubuh dan otot rangka sambil barengin body weight training? Adi, coba ngaca. Lihat. Ngaca, lihat masih ada lemak nggak? Pakai lemaknya untuk weight training. Nanti kalau lemaknya udah tipis, udah shredded, badannya udah shredded, weight training teruskan, tapi mulai tambahkan protein. Botox langsung dikombinasi dengan DNA salmon di waktu yang sama. Bisa aja. Apa pendapat dokter kalau badan ideal kurus perlukah konsumsi MCT? MCT cuma untuk peralihan doang. Dari glukosa ke keton. LED saya tinggi 32, iya badannya radang Rosi Pramana. Boleh tanya 2 hari mertua muntah dan pipis sebanyak menggigil pas pagi sama menjelang sore. Akhirnya kami bawa ke RS pas cek darah, gula darah 500 biasa normal, ada hipertensi. Iya. Dari hipertensi, dari gula darah, metabolic syndrome. Nah itulah makanya kita beberapa banyak dokter atau banyak orang yang minta sudahlah gitu loh. Beda sama zaman dulu ya, kita bisa makan apa aja lah, yang penting ada makan gitu. Kalau sekarang banyak sakit gara-gara makanan. Makanan itu kalau dulu makanan itu jadi healing, jadi penyembuh, sekarang makanan itu jadi bikin orang sakit. Karena akses makan itu gitu. Jadi makanya saya banyak ngomongin tentang udahlah stoplah karbohidrat gitu. Bukan saya benci karbohidrat gitu, karena banyak sekarang orang kelebihan gula di badan, bukan hanya dari karbohidrat tapi dari aktivitas. Jadi karbohidratnya mungkin nggak sebanyak dulu, tapi aktivitas kita berkurang. Lebih banyak duduk, nonton, pegang handphone, ngapa-ngapain juga udah datang makanan gampang banget gitu. Stres kita tinggi, jadi hipertensi. Kalau misalnya kita stres tinggi, gula juga bikin naik. Jadi udahlah stop aja dulu gitu. Kopi Starbucks yang no karbo, no sugar, apa ya dok? Minta aja yang americano, yang nggak pakai gula udah. Kalau ini yang hot ya, kalau saya yang kalau siang-siang sore saya sukanya yang dingin. Kalau saya dingin saya minta equal pemanis buatan itu ya, equal. Terus nanti saya tambahkan liquid cream, nggak apa-apa. Dokter minuman kopi ya, iya lagi minum kopi. Fever day. Saya rutin melakukan IF tapi masa otot saya berkurang, apa yang harus lakukan? Latihan beban nggak? Mukti Hari, saya pernah turbinektomi tapi hidung saya masih terasa buntat selain alergi, apakah bisa dipengaruhi stres makanan? Dua-duanya pengaruh banget. Stres itu bikin badan inflamasi, radang, sel radangnya banyak. Orang bilang autoimun itu sebenarnya badannya radang. Dari makanan juga bisa. Anak-anak kini makan karbo lebih tinggi sedikit dari protein, aman nggak dok? Kita mau apa ya? Mau yang dibuat di anak-anak mau gendut gitu, heriap? Nggak mau kan, kita kasihan anak kita. Gimana? Dia butuhnya cuma protein doang. Better stevia atau gula tropicana? Stevia. Nggak tahu ya kenapa saya merasa lebih aman stevia. Tapi ya boleh aja tropicana. Saya juga ngantongin kalau tropicana daripada
gula beneran. Mom keep salt. Stres bisa memunculkan naiknya bener, naik gula. Solusi penanganan apakah boleh pakai tanaman herbal? Enggak. Ya kurangi stres. Boleh aja kalau bisa dia mengurangi stres. Over stress ya maksud saya Bu Mom Kids Shop. Jadi maksud kalau kita boleh stres pagi ini kan kita ngobrol udah dapat stres. Pagi ini saya balas chat gitu ya, ada rencana apa rencana itu dapat stres. Ada nanti hari ini ada konsultasi, ada praktek itu kan stres. Tadi pagi saya olahraga itu stres. Boleh, cuma jangan 24 jam. Idealnya minum kopi per hari itu berapa cangkir ya? 2, 3 boleh. Tapi batasi jamnya. Sampai jam 4 lah maksimal. Jangan di atas. Ini kan iya, jangan sampai jam 4 sore ya. Tergantung kita tidurnya jam berapa. Karena kadang-kadang dia mempengaruhi tidur juga soalnya. Kenapa kalau di atas jam 4 sore nggak disarankan kopi? Ya tergantung ya mas, nggak apa-apa tadi. Kalau mau tidur jam 4, kalau mau jam 4, jam 5 nggak apa-apa. Dok, saya nggak masalah, saya nggak habis ngopi, saya langsung ketiduran ya, nggak apa-apa. Tapi ada orang yang habis ngopi malah nggak bisa, agak susah tidur ya. Ya pokoknya yang penting tidur lah. Kopi nggak penting, jadi nggak usah terlalu dibicarakan. Jadi kopi ini nggak penting, malah ngeluarin duit. Kopi ini kita bisa beli telur, yang penting gitu. Jadi jangan difokuskan ke kopi ya teman-teman. Nanti saya minum Coca-Cola, oh harus pakai Coca-Cola. Ya enggak. Jangan, itu nggak penting kok. Jangan fokusnya lari ke situ. Enggak. Nanti saya bilang nonton Netflix nggak penting. Saya nonton Netflix kok. Saya nonton Netflix gitu. Kenapa dokter ngerjain nggak penting? Jangan fokus di situ. Kalau bisa hidup kita sesimpel mungkin. Misalnya, jadi pagi-pagi itu anak saya itu nggak pernah sarapan. Jadi kalau misalnya anak saya umurnya 7 tahun. Saya tanya dia mau sarapan apa? Mau sarapan dia nggak mau sarapan. Makanan enak pun dia nggak mau. Anak saya seperti itu gitu. Jadi jangan disuruh. Kalau misalnya dok saya biasa makan sekali sehari. Cuma sore aja makan. Saya nggak suka ngemil. Jangan lakukan yang lain gitu. Jadi hidupnya lebih simpel. Pagi dia nggak rese minta sarapan, siang nggak rese lah orang lari pengen makan apa dia, bukan dia ya, maksudnya kita ya misalnya. Nah, aku air putih aja gitu. Jadi hidupnya lebih simpel. Kalau kita kebiasaan pagi sarapan, siang sarapan, nanti hidupnya akan lebih susah. Kenapa? Pasti akan ada rasa bosen. Pagi ngapain ya sarapan pecel mulu, bosan gado-gado gitu. Jadi hidupnya lagi lebih susah. Siang misalnya bosan makan itu terus, makan yang lain dong. Jadi hidupnya tambah mikirin makan sekarang. Tapi kalau makan yang misalnya cuma sekali sehari, dia dapat makan udah bersyukur banget. Alhamdulillah bisa makan. Hidupnya akan lebih mudah gitu. Jadi seperti bulan puasa, bukan beratnya nggak sarapan atau nggak makan siang, beratnya nggak ngopi. Orang ngerokok juga gitu. Saya sih nggak masalah, bulan puasa tuh nggak masalah, nggak makan pagi, nggak makan siang, tapi nggak ngerokok. Alia, Momsa, bagaimana dengan nutrisi? Kenapa dengan nutrisi? Saya nggak ngerti. Dengan nutrisi itu ada apa dengan nutrisi? Coba lihat sekarang pergi ke rumah sakit, coba lihat banyak orang kurang gizi atau kelebihan gizi. Makanya ini kan rokok enggak, saya nggak ngerokok. Makanya di semua agama ya menganjurkan puasa, udah benar maksud saya gitu. Jadi makan nggak usah banyak-banyak karena badan kita tuh efisien banget di puasa itu. Sayangnya puasanya hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain nggak ada yang mau puasa. Kenapa? Karena kita punya makanan kok di depan saya ada makanan nih, saya mau makan. Kenapa harus nggak boleh makan gitu. Jadi di bulan puasa itu kita punya makanan, kita punya duit, kita punya kesempatan, tapi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu, untuk menahan, untuk membiasakan diri bahwa kita tuh bisa kok tanpa itu semua, bisa. Kalau kurang makan apa nggak khawatir kurang nutrisi? Alia mau saya lihat perutnya, buncit nggak? Bukan perut Mbak Alia, bukan perut kita lihat. Saya masih ada lemak di sini, saya nggak kekurangan makan dong, Mbak. Kurang makan, kurang bahagia. Nah itu, Alia Momsa. Jadi ada orang bilang makanan tuh buat apa? Bukan buat gizi, tapi buat psikologis. Kenapa?
Bahagia itu dari makanan pertanyaannya. Apa bahagia itu dari dalam? Kita mesti mikir lagi ya. Saya dapat uang 1.000 hari ini bahagia nggak? Orang saya kepengen 1 juta, kok dapat 1.000? Sedih kan? Jadi bahagia itu ditentukan dari luar, dari uang. Padahal kalau kita ngelihat anak kecil itu bahagia itu sederhana. Dapat pelukan, dapat candaan itu bahagia, mereka ketawa. Kita yang penting duit. Tadi penting cuan gitu ya. Jadi bahagia itu sebenarnya bukan dari luar kan harusnya. Di dalam sini kan. Kita dipukul sama orang kesal minta ampun. Ditabok sama anak kecil lucu. Tabok sini, tabok sini. Dari dalam. Kebiasaan tahun 1900 benar orang makannya. Benar banget. Hanya pada waktu itu memang makannya. Benar banget. Mas Dokter Gigi, Mas Helmi. Kita belajar dari bayi. Bayi itu lahir 2 hari nggak makan. Bisa. Kita nggak makan sarapan aja, 2 hari bayi lahir tidak makan. Lihat anak kecil itu dipaksa sarapan, padahal dia nggak mau sarapan. Begitu dia nggak mau sarapan, tapi dia pecicilan lari sana sini. Jadi penyakit itu kebanyakan bukan karena keturunan, tapi kebiasaan yang kita turunkan ke anak. Saya rasanya ini yang mungkin ngelantur ya. Saya dapat informasi dari orang tua saya, bapaknya kena kanker, suaminya kena kanker, istrinya kena kanker. Saya lupa kanker apa, ada kanker paru, ada kanker mulut. Anaknya kena kanker, sekarang 3-tiganya kanker. Orang akan berpikir pasti itu keturunan. No, bapak sama ibunya tidak ada keturunan, orang suami istri. Iya kan? Tapi lifestyle yang diturunkan. Masalahnya kalau makan 1 kali sehari, pas makan siangnya kalap. Iya, karena itulah kita mesti diajari. Kita belajar lagi lah. Harus belajar lagi adaptasi kan. Sama aja kalau biasa kita makan sekali sehari, terus disuruh makan 6 kali pasti nggak bisa. Kita tidur 3 jam, disuruh tidur 8 jam nggak bisa. Kita biasa olahraga, terus kita nggak olahraga, pasti nggak enak. Jadi itu kebiasaan. Tapi ya itu yang terjadi sekarang gitu. Bahwa kita terbiasa untuk punya sesuatu. Biasa makan 3 kali, 4 kali, 6 kali sehari, makan cuma 2 kali, rasanya kehilangan sesuatu. Biasa seminggu sekali nonton, rasanya nggak nonton, rasanya nggak enak. Nah begitu di bulan puasa, bisa kok makan cuma pas habis maghrib doang gitu. Kadang-kadang sahur juga enggak. Kenapa? Karena takut. Bukan karena kepengen, takut dosa. Andaya nih, anak saya usia 18 tahun, jerawatnya masih belum sembuh, saya harus bawa ke dokter kulit, boleh aja. Boleh ke dokter kulit. Minuman energen setiap bangun tidur bagus nggak? Banyak mengandung vitamin sama kalsium itu mikronutrisi ya. Yang kita penting makronutrisinya. Cek di belakangnya banyakkan apa, karbohidrat, protein atau lemak. Sudah terbiasa minum susu Milo sebelum tidur malam. Kalau saya tidak minum susu, saya tidak bisa tidur. Bagaimana caranya agar selepas susu Milo? Plate shop usia berapa? Minum susu buat anak, bukan buat dewasa. Buat anak. Jadi caranya ya, tidurnya harus cepat, jangan begadang. Terus yang sebelumnya, makannya harus kenyang. Makan banyak protein hewani, kenyang, sehingga kalau mau minum susu juga udah nggak sanggup. Aku makan nasi wajib 3 kali sehari. Kalau nggak lemas sekarang sudah berhasil ya 18 jam dok dan aman tanpa. Alhamdulillah badannya udah pakai keton sebagian. Jadi puasa itu bagus. Jadi makan itu baru bukanya sore hari itu bagus ya, bagus. Puasa itu bagus Idayu. Cuma yang diajarkan saya, bukan diajarkan, yang saya sering memberikan motivasi yaitu puasa yang masih bisa minum. Jadi kalau puasa bulan Ramadan kan nggak minum kan. Nah tapi kalau kita masih bisa minum, masih bisa kopi, black coffee seperti ini gitu, atau teh, atau air putih gitu. Jadi kita mengurangi jumlah makanan. Dokter sebaiknya makan sebaiknya berapa kali? Tergantung badannya. Ada artikel yang pernah saya baca kebiasaan makan 3 kali. Oh iya benar, tadi udah baca ya. Saya kalau puasa sahur malah lemas bawahnya karena banyak nadra sahab. Makin banyak kita makan, makin bikin kita lemas karena yang ngaruh ke saraf parasimpatetik.
Aku minum kopi tapi enema kopi 1 kali seminggu bertumbuh bahan usia. Bagus, bagus. Ya nggak apa-apa kalau bagus teruskan. Saya kalau puasa sahur ya udah tadi ya. Kalau kaki korengan nggak sembuh sudah menahan apa obatnya? Tergantung penyebabnya kenapa. Kenapa setelah olahraga saya merasakan ngantuk? Oksigennya apa namanya? Belum adaptasi. Kurkumin bagus boleh. Urat kecil di wajah bisa hilang pakai apa ya? Agak susah hilang karena kulitnya tipis. Urat kecil di wajah. Iya, agak susah karena kulitnya tipis. Mesti tebelin kulit lagi. Bagaimana cara kulit tebal? Lifestyle-nya. Kalau kita menambahkan kolagen di wajah, berarti kita perlu anabolik. Perlu waktu untuk pembentukan. Kapan waktu pembentukan? Pada saat kita istirahat. Ketentu kalori yang dibutuhkan ya. Kalau saya pernah baca sel butuh glukosa, artinya kita masih butuh karbohidrat. Sel yang butuh glukosa itu sel darah merah, Bian short store. Yang lain bisa pakai fatty acid. Otot bisa pakai fatty acid. Kalau angkatan-angkatan yang berat, yang misalnya kita ada angkat yang berat banget yang kita bikin pegel yang tanpa oksigen anaerob, itu baru butuhnya glikogen atau gula. Jadi kalau yang tidak punya oksigen, seperti sel darah merah, dia butuhnya glukosa. Jadi kebutuhan glukosa di badan nggak banyak, sedikit. Makanya penyakit paling banyak sekarang penyakit diabetes. Karena kita makan berlebih, gulanya belum, gula itu bisa diproduksi di badan. Jadi walaupun saya tidak makan gula, tidak makan karbohidrat, tapi kalau saya kurang tidur terus 3 jam, gula saya tinggi. Jadi buat apa pakai gula lagi gitu. Dan gula bisa diproduksi di badan pada sesuai kebutuhan. Pinter, badan kita pinter kok. Nggak usah diceplok-ceplokin yang lain-lain. Liver bisa bikin gula sesuai kebutuhan. Buat hilangin bekas gatal-gatal yang hitam, itu pakai apa? Tolong rekomendasi moisturizer, pelembab. Hilangin bekas gatal yang hitam. Ya, emang agak susah ya, udah pigmentasi. Susah lah. Susah. Kita cuma bisa ikhtiar aja, lifestyle, basic skincare, mulai retinol, paling itu aja. Saya terbiasa minum kopi hitam tanpa gula tiap pagi, mau coba berhenti kalau sakit kepala hebat ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya kopi hitam tanpa gula. Iya nggak ada hubungan. Jadi gini, kalau kita craving sesuatu, ya nggak enak badannya. Bener nggak? Biasa main game, anak-anak diambil gamenya, udah kesel banget. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Pelan-pelan, pasti ada saatnya pas badan kita ada adaptasi. Apa expo pakai AHBH penting? Boleh iya, boleh enggak. Saya udah jarang pakai AHBH. Paling retinol doang atau retinoid. Miom 3 cm itu besar atau kecil? Soalnya USG kedua berbeda. Satu ada yang miom 3 cm lumayan besar ya, 3 cm ya. Yang keduanya bersih. Gak apa-apa, kontrol aja. Yang penting tidurnya cukup ya Francisca ya, minimal 8 jam dan serendah mungkin karbohidratnya. Ini saya udah selesai, udah 9.30, bagaimana vitalitas pria sebaiknya atau saran dokter suplemen apa, jamu apa. Tidurnya benar, kurangi karbohidrat. Habis olahraga. Laju endap diri tinggi, endap badannya radang, memes LED tinggi itu badannya radang. Salah buat bekas luka, biar hilang apa ya, tergantung bekas lukanya berapa lama. Itu aja teman-teman ya. Kalau masih baru malah rusak ininya. Kopi Gold Nescafe di supermarket tanpa gula bagus kan. Lihat nggak apa-apa Sandra, lihat belakangnya isinya apa. Dok, rokok bisa IFK? Bisa. Makasih Mas Helmi, Mas Dokter Helmi Huang Qingli, makasih.